Halo semua, pernah kepikiran nggak gimana sih para petualang hebat itu kok bisa nggak pernah nyasar? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia mereka, yaitu kompas. Yuk kita bareng-bareng kuasai alat super penting ini. Coba deh bayangin, kamu lagi asik mendaki, suasananya enak banget, suara alam di mana-mana. Tapi pas matahari mulai turun, kok kayaknya semua jalan setapak kelihatan sama ya? Tiba-tiba, panik. Wah, jangan-jangan nyasar nih. Kalau udah gitu, apa yang bakal kamu lakuin? Eits, tenang dulu. Dalam situasi kayak gitu, solusi paling ampuh itu seringnya justru yang paling simple. Dan solusinya itu ada di genggaman tangan kamu. Apa itu? Ya, kompas. Oke, petualangan kita dimulai sekarang. Bagian pertama, kita bakal pahami dulu fungsi dasar dari si kunci penunjuk arah ini. Jadi, kompas itu sebenarnya apaan sih? Gampangnya gini, kompas itu alat pintar yang bisa merasakan medan magnet raksasa bumi. Jadi bumi kita ini kan kayak magnet gede banget, nah kompas manfaatin kekuatan itu buat nunjukin arah mata angin secara akurat. Utara, selatan, timur, barat, semua pasti. Nah, biar jago pakainya, kita harus kenalan dulu sama bagian-bagiannya. Yuk kita bedah satu-satu komponen penting dari sebuah kompas. Yang pertama namanya dial. Ini tuh piringan yang bisa muter. Anggap aja kayak mukanya jam, tapi bukan buat nunjukin waktu, melainkan arah. Di sini ada angka dari 0 sampai 360 derajat, plus tanda mata angin utama, N untuk utara, S untuk selatan, dan seterusnya. Terus, ini dia nih jantungnya kompas. Jarum penunjuk. Bagian ini yang ajaib. Karena punya magnet, ujungnya itu selalu nunjuk ke arah utara magnet bumi. Nggak peduli kamu hadap mana, jarum ini bakal setia nunjuk utara. Ini patokan utama kita. Terus gimana cara kita nentuin arah ke satu titik di kejauhan? Pakai ini, namanya visir. Gampangnya, ini tuh kayak lubang intip yang ada benang halusnya di tengah, fungsinya buat membidik target, misalnya puncak bukit, biar akurat banget. Nah, kadang angka derajat di dial itu kan kecil-kecil ya, makanya ada kaca pembesar. Ini penting banget loh, karena dalam navigasi, salah baca 1 derajat aja bisa bikin kita melenceng jauh dari tujuan. Jadi, presisi itu kunci. Oke, jadi kalau dirangkum, fungsi kompas itu banyak banget. Bukan cuma buat tahu mana utara, tapi juga buat navigasi di alam, nentuin posisi kita di peta, dan yang paling krusial, ini adalah alat survival yang bisa jadi penyelamat kita. Keren kan? Kompas itu ada macam-macam jenisnya, tapi yang paling umum kita temui ada 2. Pertama, kompas bidik atau lensatik. Ini yang presisinya tinggi, biasa dipakai militer atau penjelajah serius. Satunya lagi, kompas orientering. Yang ini didesain khusus buat dipakai bareng peta, lebih simpel dan cepat buat navigasi darat. Sip, kita udah kenalan sama alatnya. Sekarang waktunya naik level. Kita ubah teori jadi praktek. Yuk belajar cara pakai kompas ini biar jadi jago. Ini dia langkah-langkah dasarnya. Gampang kok. Pertama, pegang kompasnya harus rata, jangan miring. Kedua, intip target kamu lewat visir. Ketiga, sabar, tunggu jarumnya berhenti goyang-goyang. Nah, kalau udah stabil, yang keempat, baca angka derajat yang ditunjuk jarum. Angka inilah yang kita sebut azimut. Azimut itu apa sih? Gampangnya, azimut itu adalah angka derajat dari arah tujuan kita, dihitungnya dari utara searah jarum jam. Jadi kalau utara itu 0 derajat, berarti timur itu 90 derajat, selatan 180, dan seterusnya. Paham ya? Tapi ingat ya, pergi itu satu hal. Bisa pulang itu hal lain yang sama pentingnya. Nah, buat mastiin kita bisa balik lagi ke titik awal, kita perlu kenalan sama yang namanya back azimuth. Oke, kita pakai contoh. Misalnya azimut tujuan kamu itu 60 derajat. Kamu udah jalan nih ke sana, sekarang kamu mau balik lagi. Gimana caranya? Rumusnya gampang banget. Tinggal ambil azimut awal tadi, terus ditambah 180 derajat, itu dia arah pulangmu. Oh ya, kalau hasil penjumlahannya lebih dari 360, tinggal dikurangin 360. Simpel kan? Jadi di contoh kita tadi, 60 ditambah 180, hasilnya 240 derajat. Nah, itulah back azimutnya. Tinggal arahkan kompas ke 240 derajat, jalan, dan kamu bakal sampai lagi ke titik awal. Gampang kan? Oke, sekarang kamu udah punya bekal lengkap, udah kenal bagian-bagiannya, paham fungsinya, dan udah bisa teknik dasarnya. Teorinya cukup, sekarang waktunya kita gabungkan semua ini dan siap berpetualang. Nih, sebagai contekan biar makin cepat, coba deh hafalin beberapa angka kunci ini. Kayak misalnya timur itu 90 derajat, tenggara 135 derajat. Kalau ini udah di luar kepala, navigasi kamu di lapangan bakal jauh lebih cepat dan terasa alami.
Dengan kompas di tangan dan ilmu baru ini di kepala, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi mau kemana kita. Dunia di luar sana luas banget dan siap buat dijelajahi. Dan sekarang kuncinya ada di tangan kamu. Selamat berpetualang.